Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arini, mahasiswa dari Universitas Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memandu jalannya agenda PKL daring SMK Negeri 1 Cikarang Barat pada hari ini. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit sambutan untuk Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Ibu Anissa selaku Koor Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ. Yang kami hormati Ibu Lenggogeni selaku Koor Prodi D3 Teknik Sipil. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Rumpun Teknik Sipil UNJ yang hadir. Yang kami hormati juga Bapak Rohmat Wahyudi selaku Ketua Jurusan Keahlian Desain Pemodelan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Cikarang Barat, dan tak lupa adik-adik peserta didik SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang kami sayangi. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan agenda PKL daring ini untuk hari kedua. Semoga hari ini semua diberikan kesehatan dan semangat sehingga dapat mengikuti agenda pada hari ini dengan sangat baik. Itu saya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adanya pembukaan oleh MC, kemudian pemaparan materi mengenai gambar kerja oleh Ibu Rosmawita Saleh, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan dokumentasi dan penutup. Baik, kita mulai pemaparan materi mengenai gambar kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Rosmawita. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Silakan Ibu. Share screen-nya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Rohmat Wahyudi. Iya, waalaikumsalam Pak. Sebagai juga merangkap sebagai Ketua Jurusan Bidang Keahlian DPIB SMKN 1 Cikarang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru mungkin yang pada hadir pada hari ini yang mendampingi siswa SMK Cikarang 1, SMAN Cikarang 1. Kemudian Bapak Ibu dari Rumpun Teknik Sipil yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga anak-anak Ibu yang membantu Ibu dari PTB, mahasiswa PTB Jakarta. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul lagi melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin tim saya Pak Haris Mulyana sudah memberikan tentang materi awal yaitu mengenai soft drawing. Kemudian hari ini mengenai gambar detailnya, gambar kerja tekniknya atau gambar kerja lapangannya yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di forum ini walaupun dalam suasana pandemi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Mohon maaf, Ibu Rosma, mic-nya belum dinyalakan. Ya, Bapak Ibu, kemudian para siswa yang Ibu sayangi, sebetulnya gambar ini mungkin Anda sudah mengenal, tetapi kita saat ini saling lebih mengenalnya lagi. Ini yang dinamakan dengan gambar, salah satu contoh gambar soft drawing. Apa itu yang dimaksud dengan gambar soft drawing? Kemarin mungkin Pak Aris sudah menjelaskan. Hari ini Ibu hanya mengenalkan bahwa ini merupakan salah satu gambar soft drawing yang kita anggap lengkap, ya, yang mewakili. Ini salah satu contoh, ada satu perumahan yang ditampilkan dengan ukuran lebih kurang luasnya 36 meter. Adapun gambar-gambar yang akan ditampilkan nanti adalah antara lain gambar arsitekturnya yang berhubungan gambar arsitektur adalah denah, tampak, kemudian potongan, kemudian denah pola lantai, kemudian denah pola plafon, kusen, detail kusennya, berapa ada kusen yang ada di dalam bangunan tersebut harus didetail, harus detail dengan jelas, ukuran, model, dan ukurannya. Ini gambar denahnya yang lebih kurang luasnya sekitar 60 meter persegi. Kemudian rumah sederhana, tipe rumah sederhana, ada ruang keluarganya, ada ruang tidurnya 2, ada tamannya untuk meningkatkan suasana estetika, mungkin untuk berhubungan juga dengan kesehatan, jadi rumah lengkap walaupun kecil tapi lengkap dengan fasilitasnya. Ini denah, kemudian gambar setelah denah adalah biasanya tampak. Tampak ini bisa 4 mukanya kita tampilkan. Kebetulan gambar ini 2 muka saja, depan dan belakang. Kebetulan kiri kanannya tidak ada bukaan dan kebetulan tanahnya terbatas, hanya kita habiskan ke samping kiri kanannya. Ke belakang dan ke depan masih ada areal terbukanya. Jadi yang kiri kanan kita tidak perlu tampilkan. Kalau memang berbeda tampaknya di samping kiri kanan, kita boleh menambahkan gambar tampaknya menjadi gambar tampak sampingnya boleh ditampilkan lagi. Ini denah daripada atapnya, jadi rencana atap yang akan dibuat lebih kurang seperti ini, areal yang tertutup oleh atap. Kemudian setiap gambar harus ada keterangan ukuran. Apabila berbeda ukurannya, setiap ruangan-ruangan yang ditampilkan ada pembedaan ukuran, harus diberi ukuran, baik ke kiri, ke kanan, dan ke muka, dan ke belakang. Setiap ukuran, perubahan ukuran diberi nomor. Nomor ini bisa berurutan dari 1 sampai 10 atau dan seterusnya, dan supaya dibedakan untuk yang tampilan yang dari depan atau belakang, kita bedakan dengan huruf atau abjad. Setiap perbedaan ukuran diberi tanda atau diberi keterangan ukuran, kemudian di sebelahnya diberi jarak, kemudian diberi keterangan ukuran seluruhnya, maksudnya jumlah ukuran
jumlah daripada panjang atau lebarnya. Ini tampak atas atap. Kemudian ya, saya mau menerangkan tentang kop daripada isian tentang keterangan gambar tersebut. Setiap gambar proyek atau gambar kerja atau gambar teknik, ada kolom-kolom penerangan, keterangan yang menerangkan tentang gambar yang ditampilkan di dalam kertas hamparan ini. Antara lain, nama proyek atau nama pekerjaannya ditampilkan di sebelah kiri. Kemudian setelah itu tipe bangunan yang ditampilkan di sini, tipe rumah tinggal tipe 36. Kemudian judul gambarnya, kalau tadi denah ya denah, kalau ini tanpa atas atap ya tanpa atas atap. Di sini ada kolom kecil lagi pembagiannya setelah judul gambar, ada owner. Owner adalah pemilik bangunan yang memberi perintah untuk yang punya dana, yang punya biaya, kemudian diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, kemudian digambar oleh siapa, drafternya, kemudian tanggal dan skala. Apabila skalanya 1/100 ya tampilkan 1/100. Apabila detail 1/20 tampilkan di skalanya di dalam kolom ini. Kemudian ini keterangan apabila ada keterangan yang mesti diisi pada saat pemeriksaan gambar. Ini nomor lembar. Apabila ini lembar ketiga ya diberi keterangan tulisan 03 dan seterusnya. Di sini tercantum digambar oleh. Jadi anak ibu kalau nanti sudah lulus dari SMK, Anda menjadi drafter profesional, Anda berhak menulis atau menandatangan Anda di sini sudah siap, sudah bisa Anda dikatakan sebagai drafter profesional. Makanya sekarang selama di SMK ini belajarlah semaksimal mungkin, nanti ilmunya akan Anda terapkan di dalam pekerjaan Anda di lapangan. Apabila nanti Anda setelah lulus ini ingin bekerja langsung di lapangan, sudah siap diterima di perusahaan manapun kalau memang sudah sesuai dengan ilmu bidang Anda. Jadi kalau Anda mau meneruskan di perkuliahan lagi silahkan. Tapi kalau mau bekerja langsung di lapangan, Anda sudah siap menjadi drafter yang profesional. Jadi Anda sudah bisa membantu para teknisi atau ahli perencana yang ada di luar sana. Ini gambar tanpa atas, kemudian ini adalah gambar potongannya. Gambar potongan sudah berhubungan dengan tinggi bangunan, tinggi atap, pondasi sudah kelihatan, apa pondasi yang dipergunakan. Jadi sudah detail ya dengan keterangan tentang penggunaan bahan secara keseluruhan, kemudian tentang ukuran berarti ke arah horizontal dan vertikal. Tadi di denah sudah kita lihat bahwa ada di sana tergambar potongan yang memanjang dan melintang. Jadi arah memanjang kita beri simbol AA, kemudian yang melintangnya BB. Boleh Anda membuat potongannya itu lebih daripada satu, di mana akan Anda detail untuk diperlihatkan konstruksinya atau strukturnya, boleh Anda beri potongan di tempat-tempat tertentu. Usahakan pemotongan itu letaknya di tempat-tempat yang banyak akan terlihat struktur atau konstruksinya secara detail.
Ini potongan B-nya yang melintang, juga kelihatan dari mulai pondasi sampai ke atapnya. Ini kebetulan menggunakan atapnya baja ringan. Kemudian apabila yang potongan ini kelihatan ruangan yang di dalam yang tidak terpotong seperti ini, kamar mandi, kelihatan ya udah tidak terpotong. Tapi kalau pas terpotong ya gambarnya juga gambar terpotong gitu. Jadi ukuran tetap ditampilkan ya, dari mulai bawah pondasi kemudian dari mulai pondasi sampai ke ujung atap atau puncaknya. Begitu juga yang di kiri kanannya, apa saja yang bisa diterangkan di gambar ini, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, diekspresikan dengan apa yang ditampilkan di gambar ini, harus diberi keterangan. Baik itu tulisan maupun simbol-simbol atau notasi-notasi yang bisa memperjelas. Ini gambar masih potongan, berarti potongannya ada 3, tidak 2. Jadi boleh lebih daripada 2 apabila ingin memperjelas daripada gambar-gambar tersebut. Ya, ini potongan, jadi kemudian ini detail daripada lantai. Apabila kita ingin menampilkan atau berencana desain tersebut direncanakan menggunakan lantai apa, polanya harus tergambar di sini. Mau ukuran keramiknya itu 20-20, mau 30-30, mau 40-40, silahkan. Tapi kalau rumahnya tipe kecil, sedapat mungkin jangan menggunakan keramik yang lebar-lebar, terlalu lebar, sedang saja, batas 30 boleh. Kesannya kalau memang kita menggunakan keramik terlalu besar, nanti tidak imbang dengan ukuran luas daripada lantainya. Tetap diberi keterangan di mana mulai awal batas bangunan, kemudian sampai di mana ada batasan ukuran, semuanya diberi keterangannya. Berarti yang berbeda hanya di keramik kamar mandi. Mungkin di kamar mandi kita bisa gunakan keramik yang lebih kecil supaya drat sedapat mungkin keramik kamar mandi dratnya itu yang berglazur, karena kamar mandi ada airnya, mudah licin dan mudah terpeleset apabila kita menginjaknya. Ini rencana pola plafon, rencana plafon. Nah, plafon juga bisa didesain di sini. Sedapat mungkin kita mendesainnya bukan sesederhana, supaya tidak membuang bahan. Jadi sedapat mungkin mengukurnya harus, kalau mau mulai dari yang simetris di tengah, perhatikan, berarti kita ke kiri kanannya yang akan mungkin ada ukuran yang tersisa ya di kiri kanan saja. Kalau mau mulai dari pinggir berarti nanti ada ukuran yang penutup daripada ukuran supaya tertutup semuanya sebagai finishing yang tertutup terakhir, itu diletakkan boleh di ujung kiri atau di ujung kanan, tergantung kita memulai dari mana untuk memasangnya. Ukurannya berbeda. Ini detail plafon mungkin berbeda yang untuk kamar mandi. Kalau kamar mandi ruangannya tertutup, usahakan ada pembukaan hawa ke atas supaya kamar mandinya tidak pengap.
Sehingga berarti situasi atau perencanaan plafonnya agak berbeda dengan ruangan-ruangan yang lain. Ini kalau ada pembedaan ruangan di antara ruangan-ruangan yang ada di dalam ruangan tersebut, di dalam perencanaan tersebut harus didetail atau dibedakan detailnya dari yang lain supaya nampak atau kelihatan bahwa dia berbeda perencanaannya atau desainnya dengan yang ruangan lainnya. Ini adalah perencanaan peletakan kusennya, kusen pintu dan jendela. Setiap kusen pintu diberi simbol P dan setiap kusen jendela diberi simbol huruf J. Mungkin untuk perpanjangan katanya saja. Kemudian apabila Anda pembedaan ini berdasarkan kita urut dari depan ya, yang di depan diurutkan sampai ke belakang. Jadi supaya mudah nanti kita melihat detailnya. Setiap gambar tetap ada kop namanya ya. Jadi supaya mudah melihatnya di nomor berapa, di lembar berapa gitu. Itu kelihatan. Ini detail daripada kusen mulai dari depan tipe J1 dan seterusnya ya. Kemudian apabila dia memakai atau ada kombinasi daripada jendela atau pintunya itu dengan kaca diberi keterangan. Kalau simbol kaca seperti ini. Dalam penggambaran memberi simbol arsirnya seperti ini. Anda juga sudah belajar mengenai gambar kan, pasti sudah diajarkan juga notasi kaca seperti apa, kalau tidak kaca seperti apa. Nah ini kalau yang kaca diberi simbol arsirannya seperti ini. Berarti kalau kusen ini kan ada kusen bahwa rangka kusen itu sama dengan rangka pintu dan jendela, tempat melekatnya daun pintu atau daun jendela. Tanpa kusen, daun jendela dan daun pintu tidak bisa melekat. Bagaimana bisa melekatnya daun pintu dan daun jendela? Yaitu dengan adanya engsel, penyambung atau penghubung antara kusen dan jendela adalah engsel. Nah, model pintu dan jendela banyak sekali, ya kan? Nah, ini salah satunya seperti ini. Ini detail daripada kaca jendelanya, kusennya. Kalau berbeda ukuran kusennya yang di samping dan di bawah, berarti kan ukurannya berbeda. Maksudnya lebar dan tingginya. Nah, itu diletakkan di samping yang terdekat dari gambar tersebut. Dia menerangkan di sebelahnya, langsung di sebelahnya. Tidak akan jauh-jauh daripada gambar yang sebenarnya. Ini kusen, Bu cepatkan aja ya. Ini adalah gambar daun pintu ya, yang melekat di merupakan pintu utamanya dan pintu-pintu yang lainnya. Jadi semua rencana pintu dan jendela tergambar detailnya di dalam gambar kerja ini, di dalam gambar soft drawing ini. Ini beberapa pintu, semua pintu ya. Kalau beda tinggi, beda lebar, Anda bedakan lagi, buat lagi detailnya. Ini detail toilet. Tadi rencana toilet sudah ada, ini didetail lagi, lebih diperbesar dengan ukuran skalanya berbeda. Kalau tadi denah dan tampak atas atap 1/100, ini untuk detail biasanya 120 apa ingin didetailkan lagi pada posisi atau tempat tertentu boleh 110 atau 15. Tapi ini dengan 120 sudah cukup. Arah pintu kamar mandi ke arah dalam. Kemudian ini menggunakan klosetnya kloset
kebetulan konsep jongkok. Berarti juga tergambar di sana keramik lantai yang direncanakan. Beda sedikit dengan dinding yang ada pada bangunan, pada ruang-ruang tadi. Di sini simbol atau notasi yang dipakai untuk dinding adalah seperti ini. Berbeda dengan tadi yang hanya, bukan beda. Tadi yang nanti Ibu lihat lagi. Ini adalah simbol teras ram. Jadi kamar mandi dindingnya teras ram karena di sini lingkungannya berair. Jadi dinding harus terdiri dari spesi yang teras ram. Teras ram kedap air maksudnya. Ini detail yang dari sampingnya. Dan dari plafon kelihatan, kemudian kusen juga kelihatan, kusennya terpotong kelihatan, ini potongan yang dari satunya lagi, samping kanannya. Tadi adalah gambar keseluruhan perencanaan dan detail daripada kusen sampai kepada detail kusen dan kamar mandi. Sekarang gambar mechanical dan electrical. Mechanical dan electrical berhubungan dengan yang elektrik, ya, instalasi, ya. Yang antara lain dalam hal ini adalah penentuan letak titik lampu, ya. Rumah harus dilengkapi dengan penerangan, berarti harus kita desain atau kita rencanakan letak titik lampu. Nah, berarti kode tentang gambar titik lampu berbeda. Kan mechanical, electrical, jadi kita kasih simpelnya ME. Kalau tadi AR, arsitektur, jadi gambar secara keseluruhan. Ini di sini ada ditampilkan nanti denah titik lampu, denah stop kontak, dan denah instalasi air kotor, denah instalasi air bersih, kemudian gambar isometri tentang hubungannya dari meterannya menuju ke tempat yang dimana akan diperlukan air bersih dan di mana akan dibuang air kotor tersebut. Nah, ini tergambar nanti detailnya di sini. Jadi denah ini kita ulang lagi buat, kemudian kita rencanakan letak titik lampu. Biasanya titik lampu itu letaknya di tengah-tengah plafon. Apabila ruangannya luas, mungkin bisa diletakkan titik lampu 2 atau 3. Bisa juga titik lampu itu diletakkan di pojok-pojok sudut yang 4. Mungkin lampunya tidak terlalu terang, tapi karena keinginan setiap orang kan berbeda-beda, ya. Tapi biasanya yang lazim letak titik lampu itu adalah di tengah. Begitu juga kalau di ruang luar, teras, dan semuanya juga penerangan secara keseluruhan seluruh bangunan dan sekitarnya. Di sini berarti ada simbol atau keterangan apa yang dinamakan stop kontak, apa yang dinamakan saklar tunggal, saklar double. Di sini ada diberi keterangan nih di kanan atas ini apa saja yang dipergunakan, peralatan, kemudian simbolnya seperti apa ada di sini. Ini merupakan hubungan bukan instalasi, merupakan connect pada stop kontak, saklar dan sebagainya, apa saja yang dipergunakan, kabel, istilah daripada notasi penggunaan instalasinya. Ini denah stop kontak. Tadi penempatan titik lampu. Di sini mungkin satu ruangan diperlukan stop kontak lebih daripada satu, silahkan. Kalau memang dalam satu ruangan tersebut diperlukan umpamanya untuk lebih memudahkan bagi yang punya rumah, dia ingin
stop kontaknya ada di dua sisi, silahkan saja. Itu tergantung keinginan owner atau yang punya bangunan. Tapi biasanya cukup, kalau ruangannya kecil cukup satu saja. Ini juga instalasinya. Ini adalah rencana instalasi air kotor. Rencana di instalasi air kotor ini pasti berhubungan langsung dengan kotoran yang kita buang setiap hari, berhubungan dengan kamar mandi, kloset, berarti harus dibuang langsung ke tempat pembuangan, septic tank namanya. Kemudian apabila direncanakan ada sumur resapannya, tempat persapannya, dibuat persapannya, ya, bak persapannya. Kemudian apabila di sekitar rumah tersebut atau bangunan tersebut ingin langsung dialirkan sisa resapan yang tidak membahayakan lagi ke tempat perairan atau pengaliran yang lancar, diperbolehkan asal buangan daripada sisa tadi sudah tidak membahayakan. Makanya perlu diberi sumur resapan dan tidak boleh langsung dibuang ke pembuangan yang ada alirannya. Nah, ini berarti ada bak kontrolnya. Jadi kalau kita ingin, umpamanya suatu saat kalau kita tidak punya aliran air sungai yang mengalir di sekitar rumah kita, berarti suatu saat kalau memang perlu, umpamanya sudah kepenuhan atau sudah perlu disedot, kan ada mobil tinja yang bisa kita panggil untuk menyedotnya apabila kalau sudah penuh. Tapi kalau memang dia ada sumur resapan, dia mungkin tidak langsung, maksudnya tidak bisa langsung disedot pada saat, maksudnya dia perlu proses dulu, baru dia dialirkan ke tempat persapannya, tempat airnya. Kalau tidak bisa berarti harus disedot pada saat-saat penuh atau pada saat-saat tertentu. Ini instalasi air bersih. Berbeda sama yang tadi instalasi air kotor, dua-dua ada isometrinya tentang instalasi ini. Kemudian pasti berhubungan dengan tempat di mana dibutuhkan air bersih, seperti di dapur, keran-keran air yang dibutuhkan, di luar, dekat carport, tempat bisa mencuci mobil di luar. Kemudian selain dari kamar mandi juga ada umpamanya di taman dan sebagainya. Di mana akan dibutuhkan air bersih, di sana kita beri keran sebagai untuk kontrolnya, bisa dibuka dan ditutup. Apabila apabila di daerah tersebut instalasi atau air yang dibutuhkan berasal dari PDAM, berarti instalasinya tetap sama dengan instalasi kalau kita membuat sendiri. Air bersihnya kita bor dari dalam tanah, silahkan. Tapi pribadi. Tapi kalau dari PDAM tetap instalasinya sama seperti instalasi kalau kita bikin sendiri dan dari PDAM-nya instalasinya tetap sama. Ini isometri maksudnya tentang gambar secara siklus kronologis perjalanan airnya. Air bersih, tadi juga air kotornya, tadi sudah
Nah ini air kotornya tadi, air bersih ya. Jadi ada septic tank, tempat peresapan. Kemudian kalau ada kita mau keluarkan ke aliran yang tidak mengganggu sekitarnya, boleh dialirkan. Tapi alirannya mesti aliran yang jalan ya. Kalau aliran tidak jalan, tidak boleh dibuang ke sana. Lebih baik kita bikin sumur resapan, apabila suatu saat sudah penuh, kita sedot saja. Ini gambar isometri, gambar struktural. Dalam suatu bangunan, secara keseluruhan konstruksi itu diperkuat oleh struktur utama daripada suatu bangunan, memperkuat secara keseluruhan bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut bisa berdiri tegak dan dia kuat, stabil. Antara lain yang memperkuatnya inilah. Di sini berarti ada pondasi, denah pondasi ada detailnya, kemudian T-beam sama dengan struktur ke arah horizontal, ring balok juga struktur ke arah horizontal, kemudian denah portal ini ke arah vertikal. Kemudian ada potongan-potongannya, antara lain gambarnya seperti ini. Ini rencana pondasi. Pondasinya kebetulan pondasi batu kali. Kemudian rencananya cara menggambarnya seperti ini. Dari gambar tadi yang sudah terlihat dari denah awal dan potongan sudah kelihatan. Jadi menggambar secara denahnya seperti ini. Keterangannya tetap diberi, kemudian setiap potongan daripada pondasinya diberi nomor ya. Ini denah pondasi, kemudian ini detailnya. Bentuk pondasi yang berada dalam ruangan seperti yang sebelah kiri. Ini detail-detailnya ya. Kalau yang terpotong oleh umpamanya antara ruang tamu sama teras yang bentuknya seperti ini yang terpotong ini. Yang lurusnya arah ke atau ini detail daripada yang di teras fondasi yang coba lihat yang P2-nya. Kemudian ini ada detail daripada plat beton penampangnya. Ini dak beton yang ada di atas teras. Kemudian ini T-beam-nya yang tadi penguatan struktural ke arah horizontal yang di bawah. Kemudian ini denah T-beam-nya yang struktural arah horizontal tadi yang kemudian gambar detailnya lagi, ini rencana ring balok yang terletak di atas slope atau balok di atas kalau ring balok yang terletak di atas dinding apabila ada, kalau tidak ada lagi
lantai di atas namanya ring balok. Kalau ada lagi berarti atasnya lagi slope lagi atau T-beam lagi. Balok yang di atas. Balok yang di bawah T-beam. Ini portal yang berhubungan dengan penguatan struktur ke arah vertikal. Kemudian ini rencananya detailnya ada di bawah sini. Berarti secara keseluruhan jarak dan penguatan struktural ke arah vertikal seperti ini. Ada jarak, ada ketinggiannya, kemudian ini yang normal tingginya. Kalau rumahnya ingin lebih lega ditinggikan lagi berarti ukurannya juga berubah. Ini kebetulan rumahnya rumah sederhana tipe 36, penggambarannya lebih kurang seperti ini. Ini potongan-potongannya hampir sama semuanya. Cara meletakkan ukuran, cara meletakkan gambar lebih kurang seperti ini. Apabila kita sudah membuat ukurannya per bagiannya, kemudian buat lagi ukuran di bawahnya secara keseluruhan jumlah daripada perbagian tadi, jarak-jaraknya dijumlahkan. Biar walaupun ke arah bawah maupun ke arah samping kiri dan kanan. Jadi tetap di dalam semua lembaran gambar, ada keterangan gambar, ada pot nama tentang yang tadi Ibu jelaskan. Anda berperan di sini untuk menandatangani. Kalau Anda menjadi seorang drafter nanti secara profesional, drafter profesional, Anda bisa bertanda tangan di sini. Tugas Anda sebagai siswa harus paham, kemudian pandai menggambarnya, bisa membuat gambar ini, mengerti notasinya, mengerti ukurannya, mengerti jarak-jaraknya, dan bisa menggambarnya. Nah, menggambar ini bisa harus dengan latihan. Tanpa latihan, tanpa Anda membuat sendiri dengan tangan Anda tidak akan bisa mahir untuk menggambar. Sering membuat, minimal Anda mencontoh gambar yang sudah ada, kemudian Anda ulang membuatnya, dan kemudian Anda paham dan mengerti tentang gambar yang Anda gambar tersebut. Gambar-gambar yang dibuat ini merupakan manifestasi tentang rencana daripada yang punya si owner atau yang punya dana, sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan para pekerja atau para pelaksana paham dengan gambar ini dan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai gambar soft drawing ini. Jadi bisa membaca gambar dengan baik sesuai yang sudah digambar, berarti gambar ini harus dibuat juga dengan jelas dan rinci supaya yang membaca gambarnya paham dan mengerti dan bisa melaksanakan gambar ini dengan baik di lapangan. MC? Iya, Ibu. Iya. Apakah kita langsung dengan diskusi saja? Untuk waktunya kebetulan masih panjang, Ibu. Masih panjang? Sampai 8 lewat 45 menit. Sekarang baru lewat 17. Nggak dengar sebentar.
Untuk waktunya sampai 8:45 menit, nanti waktu diskusinya 15 menit. Sekarang masih 8:17 menit, Ibu. Mohon maaf, Ibu, mic-nya masih mati. Ibu Rosma, mohon maaf. Ya. Sebentar. Anak Ibu siswi yang Ibu sayangi, udah kedengaran? Oh ya. Apakah Anda sudah pernah menggambar selengkap ini? Pertanyaan Ibu. Kalau belum, mohon untuk persiapan Anda nanti kalau lulus menggambar yang rumah-rumah sederhana atau bangunan sederhana saja. Supaya Anda paham dari bentuk-bentuk ukuran bangunan yang tidak usah terlalu besar atau luas. Yang penting Anda menggambarnya dari mulai awal, dari denahnya, kemudian tampak, kemudian potongan. Apabila nanti lanjutkan, umpamanya 1 semester bisa umpamanya setiap tugas maju 1 gambar, 2 gambar, bisa dibagi. Kemudian nanti sampai akhir semester Anda, mungkin Bapak Ibu guru menjadi supaya diberikan tugas supaya lengkap, jadi supaya mengerti Anda sampai nanti selesai Anda sudah paham dengan gambar, walaupun gambar tidak besar tetapi paham secara keseluruhan sampai ke detail-detailnya. Nanti Anda untuk materi selanjutnya bahwa ini merupakan dasar nanti dalam perhitungan menghitung BIM-nya ya. Nanti setelah ini materinya mungkin besok diberikan oleh Pak Adi mengenai gambar AutoCAD-nya. Jadi kalau dulu secara sederhana kita menggambar pakai tangan, menggunakan penggaris, menggunakan mesin gambar. Sekarang kita menggambar sudah menggunakan alat dengan AutoCAD, dengan komputer, sudah bisa lebih cepat, lebih akurat ukurannya. Kalau dulu dengan penggaris, mungkin kalau kita tidak teliti posisi kita, tidak teliti daripada cara menggambarnya tidak paham, mungkin ukurannya bisa berselisih 1-2 mili, itu berpengaruh. Lebih teliti, memang lebih teliti, lebih rinci, mungkin dengan ini sesuai dengan perkembangan teknologi, sudah lebih enak. Cuman dalam penggambaran, walaupun kita sudah ada alat elektronik yang sudah ada peralatan menggambar dengan AutoCAD, tetapi kita menggambar, maksud Ibu secara sketsa, itu Anda harus juga melatih diri Anda. Gambar sketsa, tangannya harus biasa menggambar, walaupun dengan menarik garis lurus, kemudian membuat atap, walaupun tidak lurus, tapi seninya di situ ada. Nah, kalau kita disuruh umpamanya menggambar sesuatu, tapi sketsanya harus kita gambar dulu sebagai tolak ukur atau sebagai gambaran atau sebagai patokan sebelum kita pindahkan ke kertas gambar dengan menggunakan AutoCAD tersebut. Jadi menggambar sketsa juga perlu, bukan tidak perlu. Karena tangan kita terlatih untuk membuat gambar di atas kertas tanpa kita menggunakan alat. Jadi kita sudah terbayang gambar yang akan kita gambar, kita sketsa dulu di kertas buram, pakai di kertas apapun, tetapi itu sudah menjadikan gambaran
untuk menuju ke gambar yang sebenarnya. Jadi sketsa, melatih tangan untuk membuat sketsa itu harus. Siapapun dia, kalau memang bidangnya ahlinya di teknik, dia harus bisa menggambar sketsa. Sketsa itu menjadi tolak ukur atau gambaran dasar menuju gambar yang sebenarnya. Jadi penting ya gambar sketsa, kemudian mengenal simbol, notasi. Itu Anda kalau melihat sekali, melihat 2 kali, udah hafal. Oh ini simbolnya ini, artinya ini, ukurannya yang standar ini. Umpamanya tinggi bangunan. Tinggi bangunan itu dasarnya dari mana? Kenapa harus 270? Kenapa harus 3 meter? Alasannya apa? Nah, itu harus menjadikan ada dasarnya bahwa kalau kita membuat suatu bangunan, tingginya ini dasarnya adalah pola daripada manusianya, ruang gerak manusianya. Apabila kita berdiri, tinggi kita berdiri sampai setinggi apa? Umpamanya orang normal Indonesia itu tingginya 170, 180 lah maksimal, atau ada yang 2 meter yang udah luar biasa, ya kan? Nggak istimewa. Nah, yang normal ini sekitar 175, 180, itulah dasarnya. Berarti ada ruang gerak lagi di atasnya, sirkulasi udara yang ada di atasnya, supaya di dalam ruangan tersebut kita tidak pengap. Ya. Tidak pengap, ada ruang gerak, pesan kita. Dan orang menunggui rumah itu, menghuni rumah itu kan supaya nyaman, supaya dia bisa menikmati ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut, dia merasa nyaman, kemudian apabila dia seorang pekerja, dia menjadi bekerja produktif, menghasilkan hasil yang lebih baik dan maksimal. Apabila dia berkeluarga, tinggal di dalam ruangan tersebut, dia nyaman, dia hidup rukun dan damai, segalanya bisa dicapai dengan maksimal apabila rumah atau bangunan yang dihuninya sesuai dengan keinginannya, kemudian tidak kalah pentingnya sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi itu ada penempatan jendela dan bukaan-bukaan yang lain. Selain suasana yang mendukung juga adalah nilai keindahan. Rumah kalaupun kuat, tapi kalau tidak indah, tidak bagus, tidak sesuai dengan keinginan warnanya, komposisinya, atau ornamennya, juga orang yang menghuni ruangan juga tidak nyaman. Jadi banyak komponen penyerta untuk penyempurnaan suatu bangunan apabila dia dihuninya menjadi nyaman. Selain yang penting di sini nanti Anda ke depannya bahwa menggambar yang benar dan baik itu harus sesuai dengan standar dan bisa dibuka. Kemudian ini di dalam detail daripada kusen, ya. Mungkin Anda sudah pernah menggambar kusen. Ini daun pintunya, ini kusennya, ini namanya angkur. Angkur masuk ke dalam dinding bata yang disusun, kemudian angkurnya kalau tinggi jendelanya ini sekitar 215, mungkin lebih daripada 215, angkurnya dikasih 3 supaya lebih kuat. Makin diperkuat makin baik, tapi risikonya memang pada biaya. Tapi kalau sudah terpenuhi standarnya, ukuran minimal sudah cukup. Tapi kalau ingin ditambahkan lagi tingginya, kan makin tinggi pintu, makin mempunyai kesan bahwa luas ruangan tersebut. Dan
segi estetikanya lebih indah dipandang mata. Ini kusen Ibu anggap sudah mengerti. Ini kita bisa mengkombinasikan bentuk jendela seperti ini. Kalau mau dikombinasikan dengan kaca. Ini denah kusen tadi sudah. Apabila rumahnya besar, berarti detail kusennya lebih banyak lagi daripada ini. Kita yang kecil saja, tapi bisa secara keseluruhan dan rinci. Plafon tidak selalu harus seperti ini. Model plafon Anda boleh silahkan. Kalau sekarang ada model gipsum, tidak terpotong-potong seperti ini, dia lembaran saja. Silahkan hanya diberi list. Mungkin kalau rumah yang besar boleh dikasih dengan kombinasi bentuk-bentuk yang lain, silahkan. Yang penting apa yang direncanakan tergambar di sini. Jadi ini yang punya bangunan pasti ingin membuat suatu bangunan, tetapi kan dia tidak bisa membangun sendiri dan pasti mencari siapa yang bisa mendesainnya. Berarti yang mendesain ini adalah arsitek atau perencana atau perancang bangunan. Kemudian si perancang bangunan membuat desain, menampung dulu apa keinginan daripada si owner. Oh, dia ingin kamar tidurnya sekian karena anaknya sekian. Kemudian baru tadi yang Ibu katakan ditampung semua keinginan sampai ke kesenangannya, warna dan sebagainya. Nah, merencanakan tentang konstruksi dan detail-detail yang lain. Nah, si perencana sudah membuat sketsa tentang berapa ruang tidur, di mana letaknya. Berarti lahannya sudah tersedia dan dia hanya mendesain gambar saja. Nah, buat sketsa, kemudian ditampung tadi apa yang diinginkan, maka didesainlah bentuk seperti ini. Nah, pada saat membuat gambar ini, Anda sebagai drafter sudah harus siap untuk bisa menggambar seperti ini. Dan kemudian Anda bisa menandatangani tadi yang kolom drafter itu. Bangga kan Anda bisa menandatangani di situ, hasil gambar Anda terpakai sama si owner dan bisa dilaksanakan. Nah, pelaksana pembuat gambar di lapangan nanti bisa kontraktor atau si perencana juga bisa sekalian melaksanakan pembangunan, itu juga bisa. Jadi Anda posisinya bisa menggambar dengan baik dan benar, kemudian bisa terbaca oleh si pelaksana bangunan, kontraktor yang membangun di lapangan. Kemudian Anda bisa berbangga hati hasil karya gambar Anda bisa dipergunakan atau bisa dilaksanakan dan realisasinya, kenyataannya umpamanya memang itu bisa dinikmati oleh si punya bangunan dengan nyaman dan nikmat. Itu yang diharapkan apabila nanti Anda sudah menjadi drafter yang profesional. Ibu harapkan Anda seperti itu nanti ya, semuanya bisa menggambar dengan baik dan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh si owner dan bisa dilaksanakan di lapangan sesuai dengan soft drawing yang dinamakan ini soft drawing, gambar lengkap, gambar teknik, gambar kerja secara keseluruhan dari mulai denah sampai potongan sampai detail-detailnya dan bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Ini namanya gambar kelompok, semuanya ini adalah gambar soft drawing yang siap dilaksanakan di lapangan.
MC, anak Ibu. Ya, Ibu. Iya, hari ini nggak apa-apa, kita banyak diskusi saja. Oke, kalau seperti itu saya buka ya Bu untuk diskusinya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmawita atas penjelasannya. Sampai sini semoga adik-adik semua sudah menyimak apa yang Ibu Rosmawita sampaikan. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Setiap sesinya akan berlangsung selama untuk 3 penanya, baik sesi 1 saya buka. Untuk yang ingin bertanya, harap untuk raise hand terlebih dahulu dan memperkenalkan namanya sebelum mengajukan pertanyaan. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, boleh. Sesi 1 dibuka untuk 3 penanya. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua, nggak mau bertanya? Pinter-pinter udah. Pinter-pinter, iya. Tinggal realisasi. Nggak direalisasikan saja. Sudah biasa menggambar seperti ini. Ini gambarnya gampang, Bu. Kami udah tahu. Barangkali seperti itu. Iya, Pak Rohmat. Baik, iya Ibu. Pak Rohmat, barangkali siswanya sudah paham, sudah mengerti semua, barangkali sudah sering digambar, mungkin biasa sudah pernah gambar sampai di mana Pak? Kalau saya boleh tahu, kalau menggambarnya, mata pelajaran menggambarnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Semoga sehat selalu ya Ibu. Terima kasih untuk mengisi materi di PKL Daring di sekolah kami. Untuk informasi mengenai gambar, yang pertama, siswa belum pernah ketemu dengan kami untuk masalah gambar. Mungkin untuk masalah gambar, yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah set plan, denah, selanjutnya tampak, terus baru sampai potongan, denah fondasi saja Bu. Untuk yang lainnya belum karena masalah waktu. Yang kedua, memang mohon maaf keterampilan siswa-siswi kami itu kebanyakan masih belum terampil banget. Misalnya masih apa ya Bu, kalau mendapatkan tugas itu anak-anak kami itu masih kayak kurang semangat gitu. Karena udah mikir tugasnya banyak, membuat garisnya banyak, seperti itu Bu. Jadi kadang-kadang motivasi semangatnya untuk mengerjakan tugas itu susah kalau nggak diteriakin, mohon maaf dengan menggunakan kata nggak diteriakin ya Bu. Tidak, harus selalu dimotivasi terus harus diingetin terus, baru mereka jalan seperti itu. Karena kan yang pertama mungkin mohon maaf untuk anak-anak kami itu kondisi ekonominya memang kami dapat laporan dari para wali kelas yang sudah berkunjung, kondisinya rumahnya seperti itu, jadi fasilitas masih kurang memadai. Walaupun untuk tugas kami itu masih menggunakan gambar manual, seperti itu. Iya. Yang pertama, permasalahan siswa-siswi mungkin Ibu nanti bisa bertanya dengan siswa-siswinya. Kalau misalkan saya yang menyampaikan mungkin kurang tepat Ibu, mungkin kendalanya apa? Silakan Ibu. Ya. Atau mungkin dari siswa-siswi silakan menyampaikan ke Ibu, mungkin bisa apa ya, untuk mencari pemecahan masalahnya biar siswa-siswi dia motivasi. Apalagi Ibu sudah menyampaikan gambarnya sangat-sangat lengkap sekali. Terima kasih Ibu, terima kasih ilmunya. Semoga anak-anak kami selanjutnya bisa mengerjakan semua gambar yang Bapak Ibu berikan dengan tuntas dan benar. Karena yang pertama, kadang masih ada siswa yang belum mengerti gambar ini, terus skalanya bagaimana. Ya sudah disampaikan bahwa setiap gambar itu harus menggunakan skala, tetapi kenyataannya setelah saya cek gambarnya, setelah cek tugasnya, itu rata-rata belum tepat. Dalam hal ini yang penting dari kami, dari saya sendiri, selaku guru konstruksi dan utilitas gedung, yang penting siswa tersebut sudah mengerjakan tugas daripada
tidak sama sekali itu yang utama dari kami dulu. Untuk ketepatannya belum saya utamakan dahulu, Ibu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas informasinya. Tugas kita memang kalau apapun keadaan siswanya seperti apa, kita harus selalu memberi semangat ya Pak. Memberi Betul, semangat, Ibu. niat baik kita sebagai seorang tenaga pendidik harus ikhlas memberi apapun yang ada ilmu yang ada sama kita ya Pak, dengan segala cara dan upaya kita. Mungkin dengan media pembelajaran yang mungkin bisa diberi semangat, umpamanya ada yang lebih memotivasi barangkali ya Pak. Bisa juga memang tadi kena keberagaman ya Pak, keberagaman latar belakang, keberagaman mungkin ekonomi itu juga bisa mempengaruhi. Tapi kita anggap itu hal yang bisa kita perbaiki ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya ada cara atau ada teknik yang bisa untuk lebih meningkatkan motivasi mereka. Sudah ada usaha ya Pak, tapi mungkin belum maksimal ya gitu. Ya itu memang setiap sekolah memang mungkin itu masalah-masalah. Iya. Tapi mungkin bisa cara perlahan-lahan tadi Pak yang saya mungkin sarankan, mungkin bisa mungkin per satu semester tuh di program Pak gambar lengkap gitu. Mungkin menjelang nanti di kelas 3, saya tahunya kelas 3 dulu saya kan gitu ya Pak. Sekarang kelas 9 ya, Pak. Iya. Jadi sekarang kelas 11. Iya, kelas 11. Jadi bisa dibagi mungkin per materi, per pertemuan, atau diberi tugas di rumah atau tugas berkelompok gitu Pak. Mungkin lebih termotivasi, mereka bisa lebih bersemangat mengerjakannya. Tapi sekarang mungkin sudah dengan teknologi ya Pak, dengan AutoCAD. AutoCAD sudah ada Pak, sudah sudah dikenal juga. Alhamdulillah. Untuk di sekolah kami itu menggunakan GCR juga, dan dari rekan-rekan guru ya mereka juga sudah menggunakan yang pertama Zoom meeting seperti ini juga, walaupun waktunya terbatas. Yang kedua, Bapak Ibu guru juga menyampaikan materi di GCR, serta kalau misalkan siswa-siswinya belum mengerti, boleh bertanya di WA. Di GCR pun sudah ditampilkan juga mengenai video-video, misalkan cara menggambar, seperti itu. Untuk AutoCAD, mungkin di sini ada Ibu Susi, Bu. Silakan, mungkin Ibu Susi akan menyampaikan. Ibu Susi. Tapi begini Pak, saya kan tidak mengajar AutoCAD, yang mengajar AutoCAD besok Pak materinya. Iya Ibu. Materi AutoCAD kan besok ya Pak. Jadi bukan wewenang saya untuk saya hanya bertanya sepintas selalu. Enggak apa-apa untuk sama Bapak tentang kemajuan sudah sampai sejauh mana. Untuk materi AutoCAD mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Susi dan Bapak Cucu. Ibu Susi kelas A, B, C. Kalau Bapak Cucu itu kalau tidak salah kelas D dan E, kelas 11 DPIB. Beliau juga sudah menyampaikan mengenai materi di AutoCAD, tetapi sudah menyampaikan melalui Ibu Anissa ya Pak ya. Iya betul, tetapi sebelum kegiatan PKL daring ini, saya membuat survei untuk lewat Google Formulir, bahwa anak-anak kami rata-rata walaupun sudah menerima pelajaran AutoCAD, mereka belum bisa, karena kan rata-rata juga cuma 2% yang bisa AutoCAD, 2,9%. Karena mereka rata-rata fasilitasnya kurang mumpuni dan memadai ataupun tidak punya. Selanjutnya, karena masa pandemi ini di sekolah kami pun belum pernah melaksanakan praktek karena belum diperbolehkan. Karena zonanya sekarang pun kalau tidak salah masih zona oranye Ibu di Kabupaten Bekasi tersebut. Dan sudah Ibu. Dan sudah saya sampaikan kepada anak-anak kami, apabila Bapak Ibu gurunya kurang jelas,
Anda semua itu kan suka buka-buka internet, silakan baca-baca di internet, silakan lihat-lihat pelajaran di YouTube. Seperti itu, Ibu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih atas info. Sama-sama, Ibu. Iya. Mungkin nanti materi selanjutnya bisa disampaikan besok sama Pak Adi tentang AutoCAD. Apapun itu, yang penting kita mengenal dulu ya Pak, mengenal dan sampai sejauh mana nanti. Mudah-mudahan bisa ke depannya perlahan-lahan bisa saling menyesuaikan atau mengikuti supaya lebih meningkat ya Pak. Amin. Saya berharap seperti itu. Yang utama, ya Ibu. Iya Pak. Yang utama adalah kedisiplinan dari siswa-siswinya. Yang utama itu kalau saya terapkan adalah disiplin. Kalau sudah disiplin, segala apapun yang diberikan pasti akan terselesaikan. Segala apapun yang diberikan guru akan paham. Iya betul Pak. Tugas kita hanya menyampaikan dan selalu memotivasi ya Pak, selalu bersemangat untuk memberikan motivasi supaya anaknya juga lebih semangat untuk menuntut ilmunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu aja ya Pak, kita memberi ilmu yang ikhlas kepada siswa-siswinya. Oh iya, belum ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu. Iya. Kan kalau misalnya disuruh gambar itu, ini nih kan saya masih bingung nih kalau buat gambar di situ kan kayak ada ukurannya ya Bu. Di sini misalnya kayak 175, 100. Bisa lebih keras? Ya. Gini Bu, kan kalau misalnya disuruh gambar, itu kan di situ udah ada tertera itu di situ ada ukurannya. Nah, saya itu bingung kalau misalnya di situ kan 175. Nah, saya kalau saya gambar sendiri gimana ya? Pakai penggarisnya itu 17,5 apa gimana gitu, Bu? Oh, iya. Saya nggak paham. Udah? Ada lagi? Cukup? Iya, sama. Ibu jawab itu langsung? Buat nentuin skalanya, saya masih belum Oh, paham. iya. Jadi, ada materi yang berhubungan dengan skala. Itu harus Anda pahami dan Anda pelajari dulu sebelum Anda menggambar, ya kan? Gambar apapun yang ada, kita mau membuat gambar yang ada di alam ini, ya, gambar bata merah, umpamanya ukuran tingginya 5 cm, ya kan? Kemudian lebarnya 11 cm, panjangnya 22 atau 23. Berarti itu kan ada perbedaan ukuran. Nah, sekarang tadi kamu bertanya ke angka 175 ya. Oke. 175 berarti 1 meter 75 cm panjang yang sebenarnya. Panjang yang sebenarnya di lapangan. Paham? 1 meter 75 cm. Ya, itu kan kalau di lapangan. Ya. Kalau misalnya saya buat di gambar itu gimana? Kalau buat di gambar, tergantung permintaannya. Mau dibuat skala berapa? Kebetulan ini skalanya adalah, ini kalau detail 150. Ya. Kita anggap 110 saja. Ya. Atau 1/100 ya. 1/100. 175 ini adalah senti. Kita samakan dulu satuannya. Ya. Kemudian dibagi 100. Sama dengan berapa, Nak? 1,75 cm kalau dibagi 100 ya. Berarti panjangnya adalah yang kita gambar di dalam gambar adalah 1 cm 75 mili atau 7 mili setengah. Paham? Kemudian apabila, ini baru 1/100 ya, mau dijadikan 1/10, kamu tinggal kali 10. Mau dijadikan 1/50, tinggal dibagi 2. Kan 50 itu adalah 100 dibagi 2. Nah,
harus paham dulu tentang pembagian-pembagian ini supaya angka-angka ini mau dijadikan perbandingan berapapun Anda tidak bingung. Jadi pengertian tentang skala. Berapa pembandingnya? Mau 100, mau 10, mau 50? Berapa kenyataan di lapangan? 10 meter di lapangan. Kalau mau jadikan senti, kan dalam penggambaran itu dalam sentimeter, ya. 10 kali 10 berarti 100 senti. Anda tulis di sini dalam gambar 100 seperti yang di sini. Ini angka 100 ya, Nak? Yang di atasnya adalah 175, berarti panjangnya kenyataannya 1 meter 75 senti di lapangan. Dalam penggambaran karena 150 ini Anda ukur berapa senti di dalam penggambaran, umpamanya dibagi dengan angka yang menjadikan skala tadi. Kalau 150, 100-nya dibagi 50. Kalau menjadikan 120, 100 itu dibagi 20, berarti 5 kali yang tadi yang sudah diskalakan itu. Yang bertanya sudah mengerti? Harus paham dulu tentang skalanya, ya. Pembagian skala atau penggunaan mau dibagi berapa, pas di dalam gambarnya tergantung gambar permintaannya skala berapa. Tinggal Anda bagi dalam angka, tapi pasti tidak akan pas 2 senti, tidak akan pas 3 senti, pasti 2 senti, sekian, 1 senti 75, ini berarti kan, maaf ya, Ibu mau. Jadi pahami dulu tentang penskalaan. Kalau sudah paham pembaginya berapa, skalanya berapa, itu Anda mudah nanti untuk menerapkannya di gambar. Kalau yang 110 dibagi 10, umpamanya 100, itu digambar 10 cm. Paham, Nak? Kalau 10 meter, tetapi kita akan jadikan senti dulu, jadi 100 senti. Kita mau buat di gambar, yang 100 senti ini jadi berapa senti, berapa jaraknya di gambar, menjadi 10 senti. Itu skala 100. 110 tinggal dibagi 10 berarti 10 meter. 10 meter itu jadi 10 senti juga. Kalau 100 meter itu 1 senti itu jadikan 100 1 senti. Tergantung pembaginya. 100 senti jadi 100 itu 1 senti. Kalau 150 dikalikan 2 karena 100 dibagi 50 2 menjadi 2 senti dalam penggambaran. Kalau 150. Yang bertanya sudah paham? Mesti latihan dulu cara membagi dan angkanya, berapa senti di lapangan, berapa senti kenyataannya, berapa senti di gambar. Pindahkan saja, tinggal dibagi dengan pembagi skalanya. Iya, Bu, tapi masih kurang paham, Bu. Kayak susah gitu. Oh iya, mesti banyak latihan ya, Nak, tentang menggunakan angka di dalam. Coba kamu contohkan apa? Mau angka berapa? Supaya jadi paham. Kan kalau misalnya, kan di sini kan banyak angka ya, Bu. Kalau misalnya kita nganuin skalanya itu beda-beda ya, Bu. Iya, yang gampang angkanya. Bentar. Ini. Ya. Ada 600, ada 200, ada 300, ada 300. Yang mana angka mana yang mau kamu ambil? Contoh salah satu.
Angka mana, Nak? Pilih saja. Ini saya mau nanya dulu nih, Bu. Kan Yang di ini. situ banyak angka. Di situ banyak angka, Bu. Iya. Nah, Angka yang mana pilih? Oh, ini gini deh. Ini kan ada angka 300. Oke? Ya, 300 itu 300 itu adalah 300 senti. 1 meter itu berapa senti, Nak? 1 meter jadi 100 senti, kan 100 ya, Nak. Kemudian 300 itu adalah 3 meter. Karena dijadikan senti. Paham? Jawab dulu, Nak, paham biar kamu bisa Ibu Paham, lanjut. paham. Paham, Iya. Bu, paham. Anaknya Pak. Bu, paham. Kasihan kalau nggak mengerti. Kemudian kita kan mau bikin skalanya di gambar ini 1/100 ya. 300 cm itu kan kenyataannya di lapangan. Jadikan 1/100 dibagi 100. 300 per 100 jadi berapa, Nak? 3. Ya kan? Iya kan, Nak? 300 per 100, 3 kan, Nak? Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Ya. Kemudian 3 cm itu Anda ukurkan di sini. Ini 3 cm. 3 cm kenyataan di mistarnya. Tapi kenyataannya di dalam rumah itu dia 3 meter. Dalam penggambaran kenyataannya ini Anda ukur, dari sini Anda ukur 3 cm. Ini juga 3 cm. Ini 3 cm. Sudah paham itu? Kenyataannya Ya, berapa lebar rumah ini? Lebarnya adalah 3 meter. Karena skalanya 1/100. 300 cm dibagi 100. Sehingga dapatnya 3. 3 itu dalam penggambaran 3 cm. Ini dia. Dari sini ke sini 3 cm. Ini ke sini 3 cm. 3 cm ditambah 3 cm berarti 6 cm. Ini dia, 6 cm. Dalam penggambaran apabila ini sudah diukur 3 cm, Bu, paham. ini diukur 3 cm, berarti ini jumlahnya adalah 6 cm. 6 cm dalam penggambaran. Dalam apabila Anda mengukur ini sampai ke sini adalah 6 cm. Kemudian kenyataannya di dalam ruangan itu apabila kita masuk ke ruangan bangunan, ini 3 meter. Bukan 3 cm, nggak bisa masuk kalau 3 cm. 3 meter kenyataan di lapangan dalam penggambaran, ukuran ini adalah 3 cm. Sudah paham itu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Kalau mau jadikan 150, oke? 150 tadi kan 1/100. 150 3 cm dikali 2. Berarti 6 cm. Nanti kalau 150 gambarnya lebih lebar. Ini 6 cm ke sini. Lebar sampai 6 cm baru kita bikin. Kalau mau bikin skalanya 150. Ini diperbesar 2 kali lipatnya. Paham anak Ibu? Berarti ini 6 cm, ini 6 cm juga. Kalau skalanya 150. Kalau 1/100 cukup dengan 3 cm. Yang mudah angkanya itu aja. Salah. Kalau angka iya, Pak? Iya, Bu, paham, Bu. Iya. Iya, paham, Bu. Paham. Itu angka yang mudah. Nanti begitu seterusnya. Mau angka berapapun, prinsipnya kita kan bisa membagi, bisa mengali. Ya udah, tinggal diterapkan di dalam gambar ini 3 cm. Ini 3 cm. Begitu juga dengan panjang ke belakang ini. Kalau dia 1/100 ya tetap seperti ini. Kalau 150 ini dikali 2 semua panjangnya. Ini jadi kali 2, ini dikali 2. Karena kenapa dikali 2, Bu? 100 dibagi 50 dapat 2, berarti pengalinya 2. Matematikanya begitu.
Ada lagi pertanyaannya? Udah mengerti kan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nanti tinggal ke angka yang lain. Mau 120, nanti tinggal dibagi 100 dibagi 50, 100 dibagi 20 adalah 5. Iya, Bu, paham, Bu. Iya, Iya, paham, Bu. pengalinya 5. Gitu. Jadi Iya, Bu. tergantung Paham, nanti Bu. skandalnya tinggal dikalikan. Itulah kenyataannya digambar. Kenyataan di lapangan adalah yang tertulis ini. Kalau Iya, dia Bu. 3 meter, 3 meter. Tapi dalam penggambaran jadi 3 cm. Dalam penggambaran jadi 6 cm. Itu tadi. Iya. Iya. Paham ya? Paham, Ada Bu. lagi pertanyaan yang lain? Iya, Bu. Jam 9 ya? Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kalau mau menanya ke kolom chat, nanti bisa Ibu bantu jawab. Assalamualaikum, Bu. Udah kenal? Tidak ada, nanti Ibu tadi sudah tinggal ditulis materi lain sambil belajar ya, Nak. Pahami tentang skala, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bu. Adela dari Iya. 11 DPIPA. Iya. Tadi kan di gambar jendela kan ada arsiran ya, Bu? Iya. Itu arsirannya ada ukuran kemiringannya atau bebas, Bu? Oh, ukuran kemiringannya 45 derajat. 45 derajat, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Lebih kurang 45 derajat. Nggak akan diukur-ukur. Yang penting kalau udah ada arsir miring itu tandanya kaca. Tapi lebih kurang kalau Anda bertanya derajat, lebih kurang 45 derajat. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Enggak, Bu. Mungkin Ibu, ini ada yang bertanya juga di kolom chat dari Rika. Iya, Untuk coba ukuran dinding biasanya berapa, Bu, dalam AutoCAD? Iya. Udah itu aja? Iya. Oke. Ukuran dinding dasarnya apa sampai kita bisa menggambar di sini lebih kurang di gambar ini adalah di satu, sebentar, gambar plafon. Pola dan lantai. Yang ini juga boleh. Dasarnya ini, dinding pembangun bahan dinding adalah bata merah, bisa batako, bisa hebel, bisa batu cetak yang lain. Yang masih banyak dipakai sampai saat ini adalah bata merah. Bata merah itu ukuran lebarnya 11 sampai 12 cm. Dan 11 sampai 12 cm. Kalau 12 ditambah dengan spesi atau adukannya kiri kanan adalah umpamanya 1,5 sampai 2 cm. Kemudian ditambah dengan aciannya, maka lebih kurang 15 cm. Jadi ukuran dinding itu adalah tebalnya 15 cm. Dasarnya adalah dinding pembangun, di dalamnya adalah bata merah umpamanya. Kalau pakai hebel juga ada yang ukuran 15 cm, lebar 15, tingginya sekitar 5 sampai 10, lebar panjangnya adalah 30 cm. Hebel tidak perlu diplester, kalau mau finishingnya tidak mau diplester, lebih menghemat. Tapi kalau menggunakan bata merah harus diplester karena bata merah terbuat dari tanah liat, mudah kalau dihinggapi atau sering kena hujan dan panas, mungkin mudah lapuk, jadi sebaiknya diplester. Mungkin juga permukaannya kurang halus, dari segi estetika juga kurang baik. Kalau mau hemat, tidak mau diplester, pergunakanlah batako atau hebel atau sejenisnya yang bata cetak yang terbuat ada unsurnya semen. Kalau tanah liat sebaiknya diplester. Ada bata yang dicetak di pabrik namanya clinkers. Biasanya untuk rolah yang merah warnanya
itu lebih rapih, lebih halus permukaannya. Ukurannya juga berbeda-beda, ada SNI dan standarnya, tinggal kita pergunakan mana yang mau dipilih. Kalau mau tidak diplester, tapi sedapat mungkin penaup atau perekatnya harus sekuat mungkin supaya tidak mudah lepas. Jadi dasarnya adalah lebar daripada dinding bata kalau menggunakan bata merah. Jadi ditambah dengan plesteran dan aci lebih kurang 15 cm. Itu jawabannya. Untuk Olivia, ada lagi? apakah sudah paham dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Rosmawita? Udah. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Gimana adik-adik? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin cukup ya Ibu untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri sampai di sini. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rosmawita yang telah memaparkan materi mengenai gambar kerja. Baik, untuk sesi dokumentasinya bisa kita mulai, Mbak Aini.